sama Bang Kurnia ya. Iya. Oh iya. Iya. Nah, jadi kita juga di sini sebagai penyelenggara acara ini. Kita dari media, jadi saya sebagai pimpinan media dari chainside.com. Jadi teman-teman kalau mau bicara dan mencari tahu tentang kripto, blockchain, semua ada di media. Juga dengan Bang Vincent ini juga pimpinan redaksi dari blockchainmedia.id. Dario juga selalu, jadi dia itu detiknya blockchain media di Indonesia. Jadi kalau mau tahu tentang bagaimana perkembangan teknologi blockchain dan juga trading, ada di blockchainmedia.id. Oke, selanjutnya ada Bung Kurniawan. Dia adalah seorang trader yang udah lama. Tapi untuk lebih jelasnya nanti teman-teman akan menjelaskan sendiri apa kegiatannya dan juga apa yang dikerjakan di dunia kripto. Oke, aku serahkan ke Bang Vincent. Silakan Bang. Ya, thank you Bang Isbel. Selamat datang teman-teman partisipan peserta pelatihan trading aset kripto. Ini yang pertama kali kita kerjasama dengan teman-teman trader Indonesia, khususnya dari komunitas FTX.com di Indonesia. Nah, teman-teman mungkin bertanya, lo ngapain belajar trading kan begitu? Nah, banyak yang tidak memahami bahwasanya trading juga salah satu teman-teman. Saya juga punya beberapa sahabat itu hidupnya dari trading, baik trading saham, aset kripto, dan banyak hal termasuk yang di komoditi, di bursa berjangka yang biasa itu. Nah, sebelum kita ke Bang Kurnia untuk membahas basic dari trading aset kripto, saya coba sampaikan beberapa hal supaya kita lebih jelas kenapa kita di sini dan apa maksud dari acara ini, ya. Yang pertama, acara pelatihan ini bertujuan hanya untuk edukasi, ya. Kita mendidik masyarakat Indonesia tentang cara trading aset kripto, kemudian basicnya apa itu aset kripto, ya, apa risikonya, apa keuntungannya, ya. Jadi sifatnya kita edukasi, bukan kita mengajak untuk bertrading aset kripto. Dengan adanya edukasi, maka teman-teman bisa memilah tingkat risiko yang akan kalian hadapi. Jadi bahwa trading dan investasi aset kripto ini tergolong sangat spekulatif dan sangat berisiko tinggi. Itu nomor yang pertama yang dipahami. Jadi teman-teman ada punya sahabat yang sudah untung, belum tentu dia untung terus, kan gitu. Karena risikonya bisa loss. Saya gambarkan satu hal dengan soal risiko tinggi. Ketika Anda membeli Bitcoin pada tahun 2017 di bulan Desember di pertengahan, Anda beli satu, Anda tahan sampai tahun 2018 di bulan Desember, Anda loss hingga puluhan persen. Bayangkan di 2017 bulan Desember itu harga Bitcoin dalam rupiah setara dengan 300 juta rupiah. Loss hampir 80% lebih malah, tergantung di exchange di Anda sebagai acuan harganya. Itu ada resikonya dan itu mungkin bisa terjadi kalau mencapai harga puncak berikutnya. Oke. Spekulatif dan sangat berisiko tinggi. Tapi supaya resiko itu bisa ditekan, resiko ruginya, maka Anda harus memahami yang namanya ilmu charting. Ya, charting itu nama kerennya analisis teknikal. Kita baca grafik harga. Ya, jadi harga yang masa lalu kita bisa proyeksikan dengan indikator, dengan teknik yang tertentu, kita bisa lihat kemana harga bergerak ke depan, naik atau turun, supaya loss kita tinggi. Karena tadi risiko trading di aset kripto itu sangat tinggi. Ya, jadi kembali ke kawan-kawan, sejauh mana Anda bisa mengukur Anda bisa masuk ke risiko yang tinggi itu. Nah, jadi dengan adanya ilmu charting, membaca grafik, ini ibarat peta. Anda masuk hutan, masuk rimba, nggak punya peta, Anda bisa tersesat. Nggak punya pemandu, bisa tersesat. Nggak pulang-pulang. Jadi kalau di trading itu namanya udah beli di ujung, udah nyangkut, kita nggak tahu, rupanya harganya nggak naik-naik, turun terus. Jadi charting itu gunanya. Supaya kita pun tidak
supaya kita pun terhindar dari anggapan trading itu judi. Nah, kalau judi itu nggak ada chartnya, judi bola misalnya kan itu kan chartnya nggak ada, kita nggak bisa proyeksikan gitu. Nah, itu gunanya ya. Oke, jadi saya perlu sampaikan itu supaya kita tidak supaya pas konteksnya kenapa kita bikin pelatihan ini. Ya. Kemudian ada yang nanya, kenapa Bang Kurnia? Begitu kan. Saya coba bacakan dulu. Bang Kurnia ini bukan orang sembarangan. Kami pilih Bang Kurnia karena dia secara teknik untuk menganalisis harga itu, dia sudah banyak makan asam garam lah. Garamnya asin lah, nggak manis ya kan. Campur gula dikit. Jadi dia punya pengalaman yang sangat panjang. Dia juga memahami tentang aset kripto secara fundamental. Dan dia sempat beberapa kali juga menulis di media kami di blockchainmedia.id untuk membahas prediksi harga Bitcoin dan altcoin lainnya. Ya, dan dia ternama sebagai pendiri dari Crypto Legend Indonesia. Itu ada grupnya di Telegram itu. Kalau kamu buka tradingview.com, dia punya akun itu. Dia sering setiap hari itu bikin chart yang keren untuk prediksi ataupun proyeksi. Oke, nggak perlu berlama-lama, konteks Anda pahami, apa tujuannya. Saya serahkan ke Bang Kurnia Bijaksana sebagai narasumber dan trainer pelatihan ini. Silakan Bang Kurnia. Oke, terima kasih Bang Vincent atas perkenalannya. Saya jadi tersanjung nih tadi dibilang bukan orang sembarangan. Oke, teman-teman, terima kasih sudah datang di webinar kerjasama dengan FTX Indonesia ya. Gini, saya di sini mau coba memberikan pengetahuan gitu. Biasanya kan kalau orang-orang asal beli Bitcoin itu asal kata orang atau asal kata temennya, kata bosnya atau kata siapa gitu. Nah, saya mau coba memberikan sedikit pengetahuan dasar tentang analisa teknikal atau orang bilang technical analysis atau charting lah. Itu manfaatnya adalah minimal kita tahu kalau harga ini udah bagus untuk beli atau belum gitu. Jadi kita nggak cuma sekedar ngikut kata orang. Biasanya kan kita suka ikut di Twitter, kita suka ikut di mana gitu kan. Kalau nggak ada ilmunya ya kita mah jadi ini ya, kalau di saham korban pom-pom biasanya. Orang ada yang udah punya banyak, lalu dia memberikan pengaruh ke orang-orang lain untuk beli, di mana dia tinggal jual muatannya dia, seperti itu. Untuk meminimalisir itu, mari kita belajar yang namanya technical analysis gitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit dulu presentasi berupa PowerPoint. Nanti saya akan share screen saya. Lalu nanti kita coba demonstrasikan dari dari yang saya berikan itu di chart sebenarnya itu seperti apa, kayak gitu. Oke, lalu di sini saya mau coba share screen dulu ya, biar teman-teman juga tahu. Oke, ini jadi di sini sudah kelihatan harusnya ya. Nah, ini saya udah siapin sedikit tentang tentang technical analysis gitu. Jadi secara definisi technical analysis itu sebenarnya analisis harga yang lampau ya untuk memprediksi harganya ke depan. Jadi teman-teman kita lihat harga kemarin itu seperti apa, itu bisa dijadikan proyeksi dan prediksi harga ke depan. Kita menggunakan filosofi sejarah sering berulang dan juga ada ilmu statistiknya juga. Makanya di sini saya bilang menggunakan probabilitas. Artinya orang kalau saya bikin prediksi itu bukan berarti pasti 100% terjadi. Itu bukan wahyu atau bukan wangsit dari langit ya. Ini kita menggunakan yang kemungkinannya paling besar. Jadi kemungkinan paling besar. Tetap kita juga harus kalau misalkan sejago-jagonya orang menganalisa, kita memang harus menggunakan ada yang namanya istilah money management yang bagus gitu. Jadi jangan sampai teman-teman jual rumah terus buat trading ya. Kita kan trading maunya biar bisa kebeli rumah, bukan buat jual rumah terus hilang duitnya, kayak gitu. Dan nanti ada sistemnya juga. Mungkin nanti ini kalau sistem trading lebih advance lagi, nanti di kesempatan lainnya kita bisa coba belajar membangun sistem trading. Dan harus disiplin. Maksudnya disiplin adalah kita nggak boleh serakah dan nggak boleh terlalu takut. Memang benar-benar kita mengolah rasa seperti itu. Jadi technical analysis adalah pembantu atau alat bantu untuk
kita menavigasi sehingga sistem trading kita cocok, money management dan psikologi kita juga tidak merusak diri kita pada akhirnya atau tidak membuat kita rugi seperti itu. Nah, teman-teman untuk untuk melihat technical analysis itu teman-teman harus tahu ya, atau harus dimasukkan ke dalam pikiran teman-teman, dicamkan bahwa harga itu adalah medan perang ya, antara bull dan bear. Maksudnya bull itu semua komponen yang ada di pasar, siapapun, semua orang yang ada di pasar yang pengen harganya naik, seperti itu ya. Sementara bear adalah kebalikannya, bear adalah komponen pasar, siapapun yang pengen harganya turun. Nah, technical analysis pada dasarnya kita analisa kira-kira siapa yang mau menang, lalu kita ikutin yang menang. Saat bull itu mau menang, berarti kan harga mau naik, berarti kita ikutin, kita beli, harganya naik, nanti pas harganya sudah naik, udah jauh, kita udah cuan, kita jual, ambil cuan, seperti itu. Begitu pula dengan kalau misalkan bear menang, ya jangan beli, kita tunggu turun dulu, seperti itu, gitu. Dan biasanya juga teman-teman, technical analysis ini lukisan dari emosi manusia. Kadang-kadang kalau kita paham psikologi manusia secara umum, kita bisa jadi bonus dalam technical analysis. Biasanya dari sini ini nyambung ke yang namanya fundamental analysis. Nah, orang-orang kan suka ada yang membuat seolah-olah technical analysis dan fundamental analysis itu berantem, padahal pada dasarnya enggak juga gitu loh. Jadi sebenarnya bisa jadi saling melengkapi, cuman kadang-kadang di tiap-tiap kondisi persentasenya yang berbeda. Kadang technical analysis yang dominan, kadang fundamental analysis yang dominan, seperti itu. Nah, kita coba dulu, kita lihat ke trading view ya. Saya udah siapkan grafik, ini kan di sini. Nah, di sini ada grafik Bitcoin terhadap dolar di FTX. Nah, ini biar gampang, mungkin ada teman-teman yang belum terlalu paham tentang candlestick. Saya coba ganti dulu pakai garis. Jadi di sini kita bisa tahu, sebenarnya kita bisa prediksi kita enaknya beli di mana, seperti itu kan. Jadi contohnya saat kita beli di sini, berapa nih di sini? $40.000 di bulan 8 Januari 2021 ya. Dengan saat kita beli di sini di 27 Januari di $30, lalu pada saat misalkan kita beli di sini ya, ini saya kasih X gitu, saya beli di X, ini saya ada beli di Y. Nah, kalau saat kita ada di sini, harganya ada di sini di 38.000 di 6 Februari 2021, kalau kita mau sabar sedikit aja beberapa hari, kita udah cuan di sini dibanding dengan saat kita beli di sini, ya kan? Kita di sini profit, sementara kita di sini merugi. Seperti itu. Jadi dengan adanya ilmu technical analysis, kita minimal bisa bersabar dulu untuk melihat kemungkinan apakah harganya akan turun dulu baru naik, turun terus, naik dulu lalu turun, atau naik terus. Kita bisa melihat prediksi seperti itu. Nah, contohnya lagi sekarang di sini. Kalau misalkan teman-teman kemarin melihat harga Bitcoin turun, lalu dia sampai di daerah sini, lalu teman-teman beli di sini ya, kita kasih X lagi. Sekarang saat ada di sini, ya teman-teman sudah beruntung gitu, sudah cuan. Atau misalkan karena ketinggalan, akhirnya teman-teman mau beli di sini. Nah, apakah bisa cuan? Nah, itu harus dibahas dulu. Kira-kira bagaimana kalau misalkan beli di sini, enaknya belinya berapa banyak, atau apakah mending menunggu karena bisa turun lagi, atau seperti apa. Jadi kurang lebih technical analysis adalah memahami gitu. Kita bisa melihat pergerakan pasar kira-kira bakal kayak gitu, kita pahami dulu. Nah, enaknya masuknya kapan, kayak gitu. Jadi kemungkinannya sebenarnya setelah technical analysis ada beberapa ya, ada bisa beli, bisa jual, atau kita tunggu dulu gitu. Dan biasanya 80% kita tuh banyaknya akan menunggu. Kalau kita benar-benar bisa technical analysis, ya kita tunggu sampai akhirnya kesempatan yang bagus itu datang, seperti itu. Oke. Lalu ini ada prinsip lagi, ada beberapa prinsip dari technical analysis atau cara untuk baca grafik ya. Intinya prinsipnya gini dulu. Ini ada kalimat namanya market discount everything, atau mudahnya bahasa gampangnya, pasar itu tidak peduli sama kondisi yang lain. Jadi kalau ada orang yang bilang Bitcoin bakal turun, ternyata harganya naik, ya kita yang percaya dengan ternyata harganya naik. Atau sebaliknya, Bitcoin bakal naik, tapi ternyata harganya turun, ya kita percaya bahwa harga itu turun, seperti itu. Jadi kita lihat saja apa yang ditulis di chart gitu ya, seperti itu.
Lalu harga bergerak dalam tren. Jadi kita harus identifikasi trennya. Jadi kalau trennya sudah kelihatan naik, dia akan naik terus sampai terbukti sebaliknya. Jadi kalau trennya sudah naik, jangan coba melawan jadi pengen turun. Jadi tunggu aja sampai tanda-tanda turun itu datang, baru kita bilang dia bakal turun. Begitu pula sebaliknya, kalau sudah turun, akan turun terus sampai tanda-tanda naik akan jadi kuat. Seperti itu ya, gitu. Lalu ada juga yang namanya sideways. Sideways itu tidak gerak jelas naik atau turunnya, ke kanan aja. Jadi kadang naik, kadang turun, nggak jelas seperti itu. Gitu. Lalu ada juga ya sejarah sering berulang. Jadi apa yang terjadi di masa lalu nggak selalu terulang, tapi sering berulang. Jadi minimal bentuknya mirip-mirip seperti itu, kayak gitu. Oke, dan inilah kenapa saya bilang market discount everything. Misalkan ada sesuatu nih di harga nih, di pergerakan harga. Nah, kalau semua pergerakan harga itu biasanya langsung tertulis di dalam chart, kayak gitu ya. Langsung tertulis di sini. Kalau kita baca chart, ya udah kita langsung tahu. Cuman 2 langkah kita, cuman butuh 2 langkah untuk mengetahui informasi apa yang terjadi dalam pasar. Tapi kalau kita ngikut berita, mungkin kita juga bisa dapat info yang lebih bagus dari berita karena infonya sudah disaring dan disajikan dengan bagus. Cuman kekurangannya adalah kita terlambat gitu. Karena pertama harus ada orang yang menulis beritanya dulu. Ditulis lalu ada editorial, dipublish dan di segala macam lah diterbitkan gitu ya. Gitu, udah diterbitkan, mungkin nanti ada kata influencer apa atau beritanya baru nyampainya agak telat gitu. Jadi akhirnya kita ketinggalan. Ini cuma 2 langkah, 1, 2, ini 1, 2, 3, 4. Ini kita jadi cenderung lebih telat, seperti itu. Jadi kalau ada berita apa-apa, sebaiknya dicek dulu di chartnya atau di grafiknya, itu benar atau enggak. Biasanya udah kejadian atau apakah calon-calon baru kejadian, seperti itu. Seperti itu, lalu oke, sekarang kita belajar sedikit tentang konsep dari yang namanya high dan low. Ini untuk mengidentifikasi tren. Jadi mungkin teman-teman bisa tahu kapan beli, kapan tidak beli gitu ya. Kita balik lagi ke trading view tadi. Nah, di setiap pergerakan harga itu teman-teman bisa lihat akan ada yang namanya jurang dan akan ada yang namanya bukit seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat ini ada jurang di sini. Lalu ini ada jurang lagi sekitar sini. Ini jurang, seperti itu ya. Jadi titik bawahnya ya. Dan ada juga bukit. Bukit ini seperti ini. Gini. Nah, jurang ini kita kasih nama low. Jadi jurang itu low-nya. Kalau si bukit kita kasih nama high. Simpelnya seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat trennya ini naik atau turun dengan melihat antara dua ini. Ada apa dengan high dan ada apa dengan low. Gitu. Nah, syarat dari tren naik adalah jurang dan bukitnya naik semua. Gitu. Maksudnya gimana? Teman-teman perhatikan jurang yang ini dan jurang yang ini. Kita anggap aja ini jurang X gitu lagi ya. Ini jurang Y. Jurang Y itu lebih tinggi daripada jurang X. Berarti jurangnya low-nya naik terus kan. Seperti itu. Lalu ini ada bukit. Sama, kita kasih nama X sama Y lagi. Bukit X itu lebih rendah daripada bukit Y. Atau bukit Y itu lebih tinggi daripada bukit X. Naik. Berarti kalau gini, saat dua-duanya sama-sama naik, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa trennya itu naik gitu. Nanti kalau ditanya, kalau gitu mending beli di mana bang? Ya, kita beli selama selama harga belum lebih rendah daripada jurang sebelumnya. Karena kalau udah lebih rendah berarti kemungkinan trennya akan berubah karena berganti ya, low-nya tadi lebih rendah dari low sebelumnya gitu. Dan nanti waspada juga kalau kita tarik garis gini, saat harga sudah kurang lebih nyampe puncak di sini, kita kasih nama puncak Z gitu ya. Nah, kita harus berhati-hati apakah akan turun atau seperti apa gitu. Baru kita kalau sudah beli baru kita ambil cuan kayak gitu. Jadi simpelnya untuk analisa teknikal untuk pemula gitu aja sebenarnya. Nanti mungkin ada teknik-teknik lainnya seperti baca candlestick, menggunakan moving average dan lain-lainnya. Tapi yang paling mendasar adalah itu. Kita cari dulu trennya, naik atau turun, baru nanti kita cari posisi untuk membeli. Sama kalau misalkan trennya turun juga sama. Jurangnya turun, bukitnya juga turun. Contohnya kayak gini. Ini ada harga bergerak seperti ini, kayak gini. Kurang lebih sama juga kan.
si jurangnya turun, bukitnya juga turun. Nah, ini namanya trennya turun, walaupun ada kenaikan sedikit, tapi trennya tetap turun, cenderung akan turun gitu. Atau ada lagi yang namanya sideways. Sideways adalah di mana trennya itu nggak jelas naik atau turun ya. Mungkin agak-agak datar-datar aja. Nah, seperti ini sideways nih. Ini nggak jelas kan mau naik atau turun nih. Yang di sini. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau trennya sedang sideways, sebaiknya tunggu dulu sampai keluar dari zona sideways-nya, atau misalkan kita hubungkan antara jurang-jurang dan bukitnya kan jadi ngebentuk seperti kotak gitu ya. Sampai keluar dari kotak itu, mending kita tunggu dulu. Karena kalau enggak nanti kita kegocek istilahnya. Jadi saat beli cuannya nggak terlalu besar tapi udah turun lagi, atau misalkan cuannya nggak maksimal lah, cuman gitu-gitu aja. Kita jadinya cuma nunggu-nunggu nggak jelas gitu. Jadi mending jangan masuk dulu seperti itu. Kalau trennya naik ya kita caranya tinggal beli saat ada di jurangnya kayak gitu. Oke? Sip. Mungkin sebelum lanjut, saya pengen tahu juga nih teman-teman pada apa ya? Pada paham nggak tentangnya tadi gitu? Mungkin mau diskusi lagi atau ada ide lain nggak tentang technical analysis ini? Silakan. Ini saya close dulu ya. Ya, Kak. Ya, yang Oke. Ya, silakan. Siapa itu? Kak, ini Kak untuk mengambil itu TA-nya dasar TA-nya itu dari mana Kak? Ya. Apa dari ada pola jam-jam tertentu yang harus kita tunggu atau bagaimana Kak? Sebenarnya kalau jam-jam tertentu itu untuk kripto ya, untuk kripto itu 24 jam 7 hari. Jadi kapan aja boleh. Tapi kalau ngelihat TA-nya dasarnya dari apa, kita benar-benar cuman ngelihat harga berapa di jam berapa kita tulis, itu sama chart kan ditulis tuh. Kita tarik garis dari situ, karena memang dari situ ada akhirnya pada akhirnya secara alami semua orang akan mengikuti kaidah itu gitu. Maksudnya saat harganya sudah naik dan kelihatan sudah naik, orang-orang akan terus membeli sehingga harganya akan terus naik. Lebih kepada psikologis orang yang digambarkan ke dalam harga sih, kayak gitu. Siap-siap. Oke. Makasih Kak ya. Ya, siap. Gimana? Di sini di chat saya lagi baca dulu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan time frame yang pas untuk trading ya. Oke, kalau ini saya pakai cara yang biasa saya pakai dulu. Biasanya saya menggunakan time frame 4 jam dan 1 jam gitu. Karena trading kan ada banyak ya, ada yang swing trading yang bisa berhari-hari ditahannya, ada yang day trading yang hanya 1-2 hari gitu, atau ada yang scalping yang pakai hitungannya cuma menit atau jam gitu. Saya lebih suka menggunakan time frame 4 jam dan 1 jam karena lebih santai. Jadi kita nggak selalu harus melihat ke chart terus gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi? Ada Bang. Silakan. Boleh, jadi sebentar chat di divisi USDT. Oke, kita lihat lagi ya ini ya, berarti ke chart lagi ya. Trading view ya. Ya, gimana? Di tanggal 21 kan tercipta itu namanya bullish engulfing. Tanggal 21 Februari ya? Maret. Tanggal 1 Maret. 1 Maret ya. Oke, kita kalau ngomongin bullish engulfing berarti kita pakai candle ya. Di 1 hari aja berarti ya, biar lebih gede. Tapi kenapa di tanggal 2 tercipta candle bearish? Ini ya? Ini bener kan? Ini lalu ini kan? Iya. Ya, lalu gini. Ini sebenarnya sederhana ya. Saya kasih penjelasan yang gampang. Tunggu. Ini saya tandain dulu ya. Saya kasih garis vertikal nih. Di 28 Februari saya kasih garis vertikal. Lalu di sekarang 4 Maret. Oke, di besok deh. Di besok saya kasih garis vertikal. Ini kalau kita perkecil time frame-nya, kita coba perkecil jadi 1 jam ya. Nah, dari sini. Nah, bullish engulfing kan mulai dari sini. Ya kan? Bullish engulfing kurang lebih mulai dari sekitar sini. Dan akhirnya terus. Nah,
kalau kita lihat secara sederhananya banget, sebenarnya ini sudah memang nggak masalah ada bearish juga di time frame besar. Karena di time frame kecil ini membentuk ini low, ini low, ini low. Dia masih naik terus. Jadi trennya memang masih naik. Ya karena namanya tren memang nggak selalu lurus ke atas kan. Pasti ada naik turunnya. Selama turunnya nggak lebih rendah daripada jurang sebelumnya, kita masih aman. Kayak gitu sih penjelasannya. Dan ini juga aman kan, high-nya atau gunungnya ini masih lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah berarti ini dari sini targetnya kira-kira mungkin kalau trennya masih berlaku, mungkin nanti 5 atau 6 Maret dia akan minimal ke sini atau lebih tinggi daripada itu. Jadi dia bakal begini. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Gitu. Terima kasih untuk informasi. Bang, bisa bertanya, Bang? Bentar. Ya, silakan yang mau bertanya. Iya. Halo? Iya. Saya kan baru belajar juga untuk trading. Dari lihat beberapa hari ini, kadang kurva tradingnya dia di tengah malam, sekitar jam 12, jam 1 atau jam 2, dia mengalami bullish ya istilahnya, penurunan. Ke pagi jam 6, jam 7, baru dia mulai lagi bullish ya yang naik ya, bear yang turun. Ya. Kira-kira mengenai kondisi itu, waktu untuk trading terbaik bagaimana ya? Kan kondisinya waktu malam. Gini, saya ada penjelasannya sedikit sebenarnya. Kita kan trading ini seluruh dunia ya. Jadi jam-jam malam itu biasanya kalau dari jam 9.30 malam sampai mungkin jam 1 malam gitu ya. Itu waktu trading di Amerika Serikat. Jadi itu aktivitas market lagi kenceng. Sebenarnya mungkin itu salah satu penyebabnya kenapa bullish kenceng di malam hari itu seperti itu. Jadi kita lihat juga zona waktu di negara-negara lain gitu. Nah, kalau misalkan pagi, biasanya pagi itu jam berapa ya? Jam 6 sampai jam 7 atau jam 6 sampai jam 9, itu tuh bisa dibilang negara-negara lain, negara-negara di barat itu masih tengah malam atau masih dini hari. Jadi kita akan lebih slow pergerakan tradingnya. Seperti itu. Dan kalau nggak salah itu jam berapa ya? Jam 3-an, saya kalau nggak salah waktunya, kalau nggak salah itu jam 3 sampai jam 5 sore, itu sesi di Eropa, itu lagi sibuk-sibuknya. Jadi biasanya pasar juga agak-agak bergairah di situ. Jadi memang kita juga perlu memperhatikan kira-kira di negara lain seperti apa, kapan, jam berapanya orang-orang aktifnya, kayak gitu. Nah, kira-kira kalau dengan kondisi itu, baiknya untuk kita memilih waktu trading, apakah mengikuti tengah malam itu, atau bisa kita lakukan optimal di jam normal kita, maksudnya di jam kerja kita? Kalau saya lebih suka melihat jam Amerika, karena biasanya jam Amerika itu, volume trading atau yang trading itu paling banyak. Jadi kalau ada pergerakan bullish bakal bullish banget, kalau ada bearish bakal bearish banget. Jadi lebih enak kita menangkap pergerakan yang kenceng gitu daripada kalau misalkan kita di kayak jam berapa, misalkan jam 9 pagi gitu atau jam 8 pagi pergerakannya diam-diam aja. Jadi kalau kita masuk posisi pun ya nanti kita malah bosan nunggu kan gitu. Siap. Terima kasih pencerahannya, Kak. Iya, sama-sama. Oh, ini ada beberapa pertanyaan yang di chat, mungkin saya baca dulu, takutnya ada yang kelewat, sorry kalau kelewat, nanti sama Bang Vincent mohon dibantu ya, ditunjukin apa aja pertanyaannya. Ciri-ciri pergantian tren. Oh, oke, ya udah, gimana yang tanya dulu deh, gimana? Yang mana orang itu? Oke. Mungkin saya baca chat dulu ya, kalau gitu ya, biar lebih enak. Iya. Tadi ada pertanyaan. Silakan. Iya. Silakan. Mas Arya, Ari Sobari tadi mau nanya, coba Mas Ari Sobari mau nanya dulu. Iya. Mana dia? Aryadi. Belum. Atau siapa nih? Ada Fikri mau bertanya, silakan langsung. Aryadi bertanya. Halo. Ya, silakan. Dengan siapa? Dari mana? Silakan. Dari Taryadi mau nanya, kalau saya baca berita di media gitu kan,
ada juga berita yang memprediksi macam misalnya Bitcoin mau turun, tapi nyatanya di charting agak naik gitu. Mana yang kita ambil keputusan ketika kita mau trading, itu aja. Oke. Kalau ini pengalaman saya pribadi, saya akan jauh lebih percaya sama analisa saya sendiri. Karena kalau misalkan orang bilang bakal naik atau bakal turun, kita tuh nggak tahu kondisinya seperti apa. Misalkan saya bilang nih, saya sekarang harga Bitcoin berapa? Harga Bitcoin $49.000. Saya bilang Bitcoin bakal naik. Menurut saya, naiknya itu cuma sampai 50.000. Tapi orang bisa salah persepsi dan menyangka bakal naik sampai 60.000. Jadi kan bisa salah persepsi juga ya. Atau misalkan saya bilang Bitcoin bakal turun. Padahal menurut saya bilangnya Bitcoin itu bakal turun sampai 48.000 saja. Sementara orang bisa berasumsi bahwa turunnya bisa sampai misalkan 40.000. Jadi kalau saya sebenarnya lebih percaya dengan saya sendiri. Tentunya seperti saya bilang tadi, analisa teknikal itu tidak bisa jadikan satu-satunya alat ya. Kita harus lihat money management atau misalkan kita cari titik di mana analisa kita itu terbukti salah. Jadi begitu udah salah, oh ya udah kita akui aja. Yang penting stop loss-nya jalan atau istilahnya loss-nya kecil aja, terus nanti kita tinggal analisis lagi. Seperti itu. Tapi kan intinya apa, di media kan biasanya berdasarkan analisa para pakar-pakar juga itu. Betul, iya. Itu tadi kembali ke yang tadi di para pakar itu biasanya tidak memberikan yang spesifik. Biasanya ya antara mereka mungkin sudah analisa duluan, bisa jadi analisanya itu udah nggak valid atau sudah terlaksana bahkan. Misalkan nih harga Bitcoin di 40.000, pakar bilang harga bakal naik. Ternyata harga udah bener naik ke 45.000. Baru medianya baru terpublish gitu. Itu kan bisa ada faktor terlambat juga kan. Jadi salah satunya kenapa saya pribadi ya lebih menyukai cara saya analisis sendiri gitu. Kecuali mungkin kalau misalkan para pakarnya bilang ada parameter indikatornya apa, caranya seperti apa, lebih detail lagi, itu saya jadikan sebagai lebih kepada second opinion aja. Jadi, oh iya data pendukung seperti itu aja. Oke, terima kasih. Iya. Oke. Bang Kurnia sedikit. Ya. Halo, Bang Kurnia. Iya. Gimana? Ya, sebenarnya terkait media, juga di media. Ya, halo. Iya, betul. Iya. Kedengeran, ya, ini Bang. kan kami juga terkait di media, gitu kan? Iya. Iya, jadi benar yang dibilang Bang Kurnia itu. Kadang-kadang beritanya itu malam kemarin itu peristiwanya malam kemarin itu beritanya bisa naik pagi harinya, gitu. Jadi kadang-kadang media itu juga banyak telatnya, apalagi kayak kami di blockchain media, kan gitu kan. Nah, jadi betul kata Bang Kurnia, jadi berita itu hanya sebagai penegas saja atas peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Keputusan masing-masing, tapi yang paling penting kalau saya juga itu adalah kita coba analisis lagi dengan secara teknikal, kita baca grafik lagi. Jadi nggak hanya nelan bulat-bulat dari berita itu. Nah, begitu Bang Kurnia. Kembali. Ya, betul. Izin Kak Kurnia. Iya. Terkait si Mas tadi atau si Akang tadi, benar juga sih kalau saya juga sih, mohon maaf Kak, saya juga hampir bisa dibilang korban dari media ya Kak ya. Waktu saat itu, Oh iya. benar saya bilang, katanya kan waktu itu di harga masih bakal naik di 60 sampai 60.000 dolar katanya Kak kan. Iya. Nah saya builis itu di harga berapa itu? 48 kalau nggak salah. Builis baru-baru ini. Saya kan udah naik kan kemarin itu kalau nggak salah tanggal 3 ya. Tanggal 3 itu udah builis di 5.2 ya, 52 gitu. Saya masih santai. Karena saya berkeyakinan dengan media. Sekalinya anjlok, saya main di poin. Ya ampun, saya bilang, ini saya sampai terakhir tadi hari ini juga kan mau nggak ikut tuh Kak. Iya. Mau tidak ikut karena memang kalau dibilang media ngancurin, iya karena memang tidak ada tren yang seperti Kakak bilang tadi gitu. Dan alhamdulillah saya selama ini saya buta sih. Maksudnya bagaimana cara analisis setelah Kak Kurnia kasih tahu, terima kasih Kak. Jadi benar juga seperti kata Kak Kurnia. Mending analisis sendiri deh Kak, gitu. Itu sih saran saya untuk Bapak yang tadi gitu. Mungkin ada saya tambahin dikit Mas. Contohnya nih, kalau misalkan media, mungkin saya share screen lagi dulu ya sebentar.
Ini sedikit gambaran aja. Belum share screen, bentar. Saya share screen lagi. Nah, contoh nih, tadi kan pakai cara yang saya gambar tadi ya, bahwa tren itu masih naik gitu. Bener, memang tren masih naik gitu. Kalau kita tarik garis dari sini, dari bukitnya, dari high-nya, misalkan ada saat harga di berapa nih, 58.000. Orang akan bilang Bitcoin bisa ke 65.000. Bisa nggak? Bisa gitu, karena dia ngikutin garis dari sini. Dengan ini proyeksinya dia bisa mungkin sampai sini, 65.000 nih, bisa nih. Tapi si media itu nggak bilang bahwa yang namanya tren harus ada turunnya dulu. Dia nggak bilang akan ada trennya turun, koreksi dulu istilahnya. Ya yang di sini si low-nya ini gitu. Dia mungkin nggak bilang bahwa dia ada kemungkinan bisa turun sampai mana nih, 44.000 dulu, sehingga ya orang-orang yang nonton pertama di sini ya benar bisa sampai 60.000, cuman dia nggak memperkirakan bahwa dia akan turun sampai ke 49.000 dulu. Jadi ibaratnya masuknya terlalu cepat gitu, seperti itu. Makanya kalau ada orang bilang Bitcoin bisa ke 63.000, saya lihat dulu di chart sekarang harganya lagi di mana. Oh, misalkan lagi di sini, kira-kira kalau masuk masih aman nggak? Menurut saya masih aman, karena kalau misalkan saya salahnya saya bisa, kalau salah kan dia akan turun ke sini. Ya stop loss-nya masih kecil gitu, nggak nyangkutnya nggak terlalu sakit, seperti itu. Kalau misalkan saya benar, ya udah benar sampai 60.000, saya cuan. Gitu sih kalau saya mindset-nya. Halo Kak, mau nanya. Iya. Ya, tadi kalau misalkan yang analisis teknikal itu, kalau akan kita untuk trading itu lumayan jangka panjang sampai 2 minggu. Nah itu perbandingannya kan kalau tadi kakak jelasinnya dari 4 jam ke 1 jam. Kalau misalkan ini 2 mingguan itu bandingannya gimana ya? Mingguan ya, mingguan. Ya 2 mingguan misalkan atau Iya. bulanan. Sebenarnya sama aja. Kan kalau di time frame 4 jam atau satu jam itu kan, kalau lihat di chartnya, satu candle itu kan 1 jam ya. Kalau di 1 jam, kalau 4 jam, satu candle 4 jam. Itu bisa saya hold sampai, biasanya kalau saya trading itu saya holdnya sampai 3 hari, 4 hari gitu. Kalau lagi bagus ya saya tahan, bisa sebulan juga bisa saya tahan, seperti itu. Bisa tolong di screen share. Oh iya, oke. Gini. Nah, ntar saya bersihin dulu. Nah ini kan time frame-nya 1 hari, berarti satu candle ini 1 hari gitu. Jadi kalau misalkan saya main biasanya kan di 4 jam atau di 1 jam. Misalkan di 1 jam ya. Nah, berarti satu candle ini kan 1 jam. Ya udah, saya misalkan masuk di sini ya. Sekarang saya masuk gitu. Proyeksi saya dia bakal, misalkan saya memproyeksikan dia bakal naik sampai 60.000 itu di sini, misalkan di sekitar sini. Berarti kalau lihat tanggalnya nih, ini sekarang kan 4 Maret 2021 ya. Dari sini sampai ke sini itu sekitar 7 Maret, 3 hari. Kalau mau lebih panjang lagi ya bisa juga. Jadi walaupun saya mainnya di time frame 1 jam atau 4 jam, kadang-kadang saya hold-nya itu bisa beberapa hari, seperti itu. Kalau mau yang istilahnya yang lebih singkat lagi, namanya mainannya scalping. Scalping ini kita mainnya di 15 menit bahkan. Jadi sekedar benar-benar kayak kita cuma beli di sini gitu ya. Misalkan kita beli di sini, lalu 1, 2, 3, 4 candle itu 1 jam kemudian kita jual di sini. Benar-benar cepet kalau scalping. Kalau saya lebih suka swing trading atau day trading, dalam artian yang agak lama nunggunya. Jadi karena lebih santai aja sih, daripada scalping pasti ibaratnya deg-degan terus. Gitu. Iya, Bang Kurnia, sebentar saya potong. Oke. Ya, tadi materinya sudah habis ya di slide-nya? Iya, kurang lebih sudah. Oke. Saya punya pertanyaan pribadi nih, ini sudah saya simpan selama bertahun-tahun. Iya. Terkait tadi media ya, bukan karena kami dari jurnalis, sama halnya kalau kita menyaring informasi dari siapapun ya, nggak hanya media, termasuk beberapa kan, karena ada juga beberapa trader juga kan, kita nggak bisa telan bulat-bulat juga, ya kan? Betul. Bergantung seberapa mampu kita mengukur kompetensi dari si trader itu. Kalau Bang Kurnia saya udah kenal lama, saya nggak ragu kan begitu. Nah, tapi khusus untuk media, ada beberapa keterbatasan teman-teman di media, kemudian jurnalis juga
tentang bagaimana menyampaikan itu secara tepat, konteksnya apa dan kecepatannya. Begitu. Contoh misalnya ya, saya juga di media sudah sejak 2005. Contoh misalnya untuk Detikcom. Saya ingat itu bulan lalu ada berita muncul, Bitcoin akan dilarang di Inggris. Nah, itu gila itu judulnya. saya cek silang, mereka dapat dari media Reuters, ya kan? Reuters ambil informasinya dari website dari FCA di Inggris. Nah, yang benar informasinya adalah bukan pelarangan Bitcoin di Inggris, melainkan adalah pelarangan untuk menawarkan produk aset kripto derivatif kepada individu. Itu yang benar informasinya. Nah, maksud saya adalah informasi yang kita baca setiap hari, baik di media sosial ataupun di media massa, itu kita recheck kembali. Makanya di blockchainmedia.id termasuk di Chainset News itu, ada berita, ada tautan informasi aslinya yang kami tempatkan. Sehingga teman-teman pembaca bisa lihat, mengkonfirmasi benar enggak berita yang sudah kami tulis dalam bahasa Indonesia, kemudian sumber aslinya dalam bahasa berbeda itu Anda bisa bandingkan. Jadi jangan telan bulat-bulat informasi di media, pahami konteksnya, termasuk kita tidak bisa langsung percaya informasi yang kita dapat di media sosial juga. Gitu. Jadi relatif ya sebenarnya. Tapi kalau untuk Bang Kurnia saya rekomendasikan Anda bisa layak percaya. Gitu. Oke. Dan tambahan juga sih Bang, kalau saya ngasih analisis saya selalu bilang saya salah di sini gitu. Jadi saya nggak bisa bilang kalau saya 100% benar gitu ya. Jadi saya selalu bilang kalau saya sampai sini berarti saya salah. Jadi kalau mau ngikut secara buta perhatikan poinnya gitu. Yes, kami juga di jurnalis banyak dosanya, tapi kita perkecil, dikasih linknya beritanya gitu. Nggak apa-apa, itu biasa itu, hidup itu biasa. Oke, tadi teman-teman ada yang nanya di chat box Bang Kurnia. Soal moving average, itu kan paling simpel katanya indikatornya. Gimana cara sederhananya gimana bisa dibuka di view atau mungkin di ftx.com bisa nampak ya? Iya, FTX bisa kok. Oke, jadi teman-teman tinggal buka ftx.com, terus pilih pasarnya yang spot aja ya. Kalau yang futures mungkin buat teman-teman yang pemula terlalu berbahaya. Mungkin kita coba di spot, lalu tinggal pilih aja mau yang mana gitu. Misalkan BTC USD gitu ya. Nah, kita buka. Nah, tunggu, kok itu ya? Bukan BTC, tunggu. Kayak salah klik tadi. Nah, ini BTC USD. Kita buka, nanti akan keluar sama kayak tadi trading view-nya. Kita tinggal ke ini tulisan indikator. Nah, kita tinggal ketik moving. Nah, moving average itu ada banyak jenisnya ya. Ada moving average biasa, moving average atau double Hamming modified, bla 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 segala macam. Kita coba yang dasar dulu. Sebenarnya kalau saya lebih suka pakai eksponensial, tapi ya namanya kita coba yang dasar dulu. Jadi moving average itu udah kita klik. Jadi moving average itu gambarannya kayak gini. Setiap titik yang ada di garis itu adalah rata-rata dari ini kan 9 ya, moving average 9. Berarti setiap titik yang ada di sini adalah rata-rata dari harga 9 harga ke belakang. Jadi sini sampai 9 ke belakang ditambahin. Nah, kita bisa juga nih warnanya sama angkanya biar lebih enak gitu. Kita misalkan ganti jadi biasanya orang-orang pakai 55 misalkan. Terus ini bisa diganti jadi warna, karena ini warna hitam, kita ganti warna putih deh biar jelas gitu ya. Nah, cara trading dengan moving average adalah paling mudahnya saat harga mantul dari moving average adalah saat membeli yang cukup bagus. Bisa dilihat sampai belakang. Nih di sini dia mantul dari, jadi dia turun lalu mantul dari moving average. Habis itu dia naik terus. Lalu dia turun lagi, dia mantul dari moving average. Dia akan naik lagi terus. Gitu terus. Tapi kalau misalkan sudah jebol dari moving average-nya, itu sudah tanda-tandanya harus keluar dulu karena harganya biasanya mau turun kayak gitu. Sama, kalau sudah jebol ke atas, jangan langsung masuk, tapi tunggu pas balik lagi apakah dia mantul atau enggak. Ini kan enggak mantul, berarti dia turun lagi. Nah, ini udah jebol ke atas, lalu dia mantul. Begitu mantul, ya kita bisa masuk. Masuknya, dan akhirnya dia naik terus kan.
naik terus. Nah, ini udah jebol, berarti yang udah beli di sini bisa keluar dulu, santai dulu, kayak gitu. Seperti itu cara pemakaian dari moving average. Sangat-sangat simpelnya. Angkanya sendiri sebenarnya ada banyak apa ya? Banyak pendapat ya. Cuman kalau saya sering melihat biasanya institusional investor atau pemain-pemain besar itu mainnya kalau nggak di 50 di 55. Jadi kita coba pakai cara para cukong berdagang ya gitu. Kita pakai 50 atau 55. Jadi pakai satu Ya, aja itu, ya, Mas? Halo? Ya, silakan. Ya. Itu Mas Kurnia, kalau pakai moving average bisa cukup 1 MA aja atau bisa Ya, misalnya 2 gitu ya. 2 gitu. 2 bisa. Cuman moving average itu nanti ini tengah-tengah antara kita mau sabar atau mau main agresif. Karena makin besar moving average-nya itu kan makin lama dia mantulnya ya. Jadi kalau kita mau sabar, ya udah kita pakai satu aja yang gede gitu. Kadang-kadang ada yang pakai 5 sama 15 atau misalkan 18 sama 20 gitu. Itu sebenarnya ada juga bisa tekniknya, cuman akan terlalu banyak sinyal yang datang sehingga membuat kita bingung gitu. Bukan berarti mereka jelek, tapi mereka akan terlalu banyak sinyal, kita nanti bingung sendiri. Jadi kita coba simplifikasi aja, pakai yang gede 1 gitu aja. Oh gitu. Kalau misalnya 2 kan mungkin kadang-kadang kan tergantung kebiasaan sih. Kalau misalnya 2 itu gimana caranya Bang Kurnia? 2 masih oke lah. 2 masih ada kelihatan juga nih. Saya sharekan lagi ya. 2 itu biasanya kita pakai kalau orang biasanya apa ya? 50 sama 200 misalkan biasanya. Saya tambah lagi. Biasanya 50 sama 200. Ini 50 ya. Saya ganti dulu. 200 pakai warna dibedain. Misalkan warnanya merah muda deh biar lebih kelihatan. Nah ini jadi penanda juga sebenarnya. Jadi gampangnya saat yang lebih kecil nilainya atau yang 50 itu ada di atas, berarti dia bullish. Saat yang 50 ada di bawah, dia bearish. Nih kita bisa lihat ya. Ini kan masih di atas nih yang merah nih, yang 200. Begitu dia sudah cross atau udah ke atas, trend bullish mulai berlaku. Tapi bukan berarti bakal langsung naik ya. Tapi kita tunggu dulu sampai akan saya bilang, sampai harus ada mantul di moving average-nya. Nih. Berarti mungkin kita masuk, ini kan udah ada pertanda nih. Oke, pasar sudah bullish. Kita tunggu berapa jam, lalu dia mantul di moving average. Oke, ini adalah cara entry yang paling tepat. Kita masuk, dan kalau kita masuk di sini ya, naik terus sampai cuan gitu. Seperti itu. Artinya kalau kita mau masuk, jangan pas crossingnya Bang Kurnia itu ya. Kita pastikan dulu beberapa bar berikutnya gitu ya. Karena kalau masuk pas crossing ada harusnya ada juga contoh yang nggak tepat nih masuk pas crossing ya. Mungkin di 4 jam atau di mana. Jadi begitu crossing itu malah sudah terlambat atau alias sudah naik duluan. Jadi pas kita langsung masuk ya nyangkut jadinya gitu. Seringnya seperti itu kalau crossing itu. Bentar, saya harus cari dulu di mana ya. Oke. Nah, tapi ini kalau ini Kemana Bang Kurnia? Ada masalah dengan Bang Kurnia? Halo? Halo, Bang Kurnia. Halo. Tadi kayaknya ada gangguan dikit, terus tiba-tiba saya ke-mute. Pantesan tadi ngomong kok kayaknya diem aja. Halo? Oke. Lanjut. Iya. Halo. Iya. Gimana? Ayo lagi. Halo Bang. Iya. Silakan. Mohon maaf Bang kalau ini langsung diboros kali 3 Bang. Abang jalanin
Abang nyaranin pakai analisa teknikal klasik yang modern atau salah, sorry bang. Aku Yang minta saran. klasik aja. Minta saran. Lebih baik analisa teknikal klasik atau yang modern? Yang modern itu contohnya gimana? Menggunakan Fibonacci extension atau retracement dengan paduan MA atau menggunakan trendline. Yang gini aja kalau saran saya, yang lebih bisa yang mana? Karena kan kita bukan mau jago-jagoan ya, yang kita yang lebih bisa dan lebih menghasilkan uang aja. Kalau saya cuma pakai support resistance sama trendline udah bisa cuan, ya udah. Yang lain mungkin ya pelajari aja, tapi untuk utamanya seperti itu. Jadi yang lebih bisa aja. Kalau misalkan bisanya yang klasik, ya udah klasik aja. Tapi selalu bingung kalau dengan yang klasik, kadang ragu sama konfirmasi candle. Iya, emang benar kita nggak bisa 100% kan? Terus nggak bisa 100% nggak bisa 100% benar. Sebenarnya tinggal gini aja. Pastikan kalau kita salah itu loss-nya kecil gitu. Jadi misalkan kita loss 3 kali berturut-turut, nanti trading keempat cuannya gede, loss-nya ketutupan semua. Jadi disitulah yang namanya money management yang berlaku gitu. Satu lagi bang. Iya. Ada nggak pengaruh pergerakan harga jika ada berita transaksi pengiriman Bitcoin ke satu exchange ke exchange yang lain? Biasanya itu ya whale-bot ya. Iya. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak sih. Itu kan cuma sekedar ya membuat apa ya namanya ya. Ya sama kayak ini aja sih, sama kayak Mas beli mobil gitu. Terus diberitain kan bisa jadi ada sesuatu tapi bisa jadi enggak juga. Jadi cuman oh ada pergerakan. Itu cuman berita gitu aja sih sebenarnya. Ya, pas karena kalau kita cuma dikasih tahu juga sebenarnya. Karena itu besar, ada uang besar, jadi cocok buat jadi konten sih, mungkin gitu ya Bang ya. Iya, kadang gitu kami geliknya begitu di media ya kan. Wah ini misalnya kemarin MicroStrategy beli ya kan 1 miliar ya kan. Nah, pas jual nggak ngasih tahu itu kan, kita nggak tahu, tiba-tiba kita nggak tahu jualnya pas kapan ya. Nah itu permainan juga itu. Iya. Sama kayak yang Tesla tuh ya, Tesla bilangnya beli, padahal belinya udah lama ya itu ya. Iya, belinya Januari. Ngelapor. Tapi kalau institusi besar itu, mereka kan model futures, jadi ada berjangka, nggak bisa spot mereka. Jadi bisa 6 bulan, makanya kayak misalkan kemarin Tesla baru beli di 1,5 billion bulan mereka. Februari. Over the counter dia. Jadi bisa 6 bulan dulu tuh dananya tuh di situ, dia nggak boleh jual. Itu kalau dia institusi ya. Kalau kita perorangan kan bisalah spot market namanya ya. Tinggal jual beli kapan aja bisa ya. Kalau institusi dikunci. Betul. Cuman kalau saya sendiri sih pendapat pribadi ya buat teman-teman, kalau di Bitcoin ini sih agak bukan kita ngelihat lebih banyak ke technical analysis ya. Kalau misalkan kamu sebagai holder atau sebagai investasi mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Kalau saya sih lebih banyak mainnya di holder aja. Jadi misalkan kamu punya uang 200.000, 300.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta, ya udah kamu beli aja Bitcoin tanpa kamu harus jual beli gitu. Tapi kalau misalkan kayak nabung ya. Ya, kayak dia modelnya nabung karena terbukti sih dari tahun 2008, 2010, 2017 tapi enggak semua kripto Bang Bro ya. Enggak semua kripto. Itu hanya khusus Bitcoin aja. Yeah. Kalau di yang lain itu mungkin kamu bisa pakai technical analysis untuk mencari cuan. Tapi kan balik lagi, contoh misalkan kamu punya modal 5 juta, kamu mau dapat katakanlah 10%, kan hanya dapat berapa? Hanya dapat 50.000 kan. Dengan kamu modal 50 juta, dengan 5 juta. Nah, jadi kalau di TA ini saya sarankan kalau kamu punya uang misalkan 200 juta. Nah, 200 juta dengan kamu bisa dapat profit 5% atau 10%, nah itu baru kerasa tuh dapat duitnya gitu. Tapi kalau lebih saran saya sih modelnya begitu aja kalau buat teman-teman yang memang main di Bitcoin ya. Tapi kalau untuk koin-koin yang lain silakan.
Itu mungkin saran saya ya. Iya. Betul, Mungkin betul. kadang-kadang Ini kan juga yang saya mungkin lakuin. ya, mungkin pun kadang-kadang kawan-kawan kan udah melihat grafik itu kan udah, wah ini udah ciut dulu kan gitu kan. Nah, nggak apa-apa, bisa boleh pakai saran Bang Bel juga. Tapi kalau untuk yang memang doyan trading, oh itu Bang Kurnia bisa kasih yang keputusan yang bijaksana lah. Tapi nggak 100% Bang ya. Iya. Masing-masing Ini keputusan juga itu ada di betul. pribadi kan gitu. Sebenarnya sama kayak yang saya lakukan juga sebenarnya. Jadi untuk dana sendiri mungkin saya 70% gitu ya atau 80%, sebagian besar itu untuk jangka panjang aja. Jadi setiap bulan saya beli gitu. Tapi ada sebagian yang saya pakai trading gitu. Jadi karena trading itu saya yakin lebih banyak kemungkinan hilangnya gitu. Jadi kalau misalkan hilang ya udah uangnya dalam tanda kutip mesti uang yang masih bisa ditolerir lah gitu. Iya, apalagi modalnya kecil gitu kan. Iya. Begitu dia. Ya, Bang Kurnia, sebenarnya kalau di ftx.com itu apa ya kira-kira keunggulannya ya, yang kita mau bukan membandingkan sama platform yang lain gitu kan. Mungkin apa keunikan di ftx.com itu yang bisa bermanfaat sama warga Indonesia ya? Oke. Di FTX sendiri ada, pertama dia ada pasar spot, lalu ada pasar futures juga ya. Pertama ada itu. Yang kedua yang enak dari FTX adalah adanya pasar saham. Sahamnya saham Amerika. Jadi buat teman-teman yang kayaknya trading Tesla menarik nih, atau trading apa yang kemarin terlalu itu Apple misalkan, atau yang lain-lainnya lah, yang perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika, itu kita bisa trading di FTX gitu. Oh, ada saham perusahaan Tesla dan Apple ada di situ, Bang Kurnia ya? Ada, di sini banyak sih. Jadi Tesla, Apple, terus Nvidia, Amazon, Google, Twitter, ada lah banyak. Apa namanya? Twitter, Alibaba pun ada, Netflix pun ada. Iya. Oke. Mungkin mau nanya berkaitan dengan tadi saham itu ya Pak ya? Iya, silakan. Jadi ini maksudnya kayak gimana itu kan kalau yang saya dengar juga itu kan tokenized stock gitu ya. Maksudnya nanti apakah benar ada real asetnya di balik token yang dikriptokan itu atau gimana ya? Mirip seperti itu. Jadi memang kita beli kita menggunakan dolar gitu, untuk membeli tokenized aset tersebut. Jadi si asetnya itu dibikin token mirip kayak kripto, tapi bukan kripto ya, tapi mirip kayak kripto cara bacanya gitu. Nanti market sendiri atau kira-kira gimana ya kalau harganya itu? Sebenarnya harganya mirip dengan yang yang di pasar pada umumnya. Ada perubahan sih, tapi beda dikit-dikit lah. Maksudnya nggak akan sampai berubah 20%, tapi mungkin 0,5%, atau 0,4, 0,3% itu ada sedikit perbedaan sih. Dan yang membedakan lagi adalah dia tetap 24 jam. Jadi nggak cuma pas pasar sahamnya buka, tapi pas sama 24 jamnya itu ya harganya diem-diem aja. Diem, mungkin ada naik dikit, turun dikit kalau ada yang beli di situ. Kayak gitu. Oke, makasih. Ya. Mas Kurnia bisa. Oke, jadi maaf ya, saya potong dulu sebentar. Jadi gini, buat teman-teman, ini kan kita bicara tentang kripto ya, dan saya ngasih satu referensi, itu namanya ada glassnode.com. Jadi sebenarnya kan perlu teman-teman ketahui bahwa Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain semuanya itu adalah mata uang berbasis kripto, bukan mata uang berbasis digital. Mata uang berbasis digital itu adalah kayak misalkan ada uang 10.000 kemudian masuk OVO, itu masuk digital gitu. Tapi kalau dia kripto itu memang murni-murni, dia itu memang ada proses yang mining gitu, ataupun di staking, dan itu bukan bagian dari sistem keuangan yang ada sekarang. Jadi agak-agak jauh berbeda ya. Nanti untuk masalah dasar-dasarnya sendiri, nanti mungkin kita ada sesi-sesi yang selainnya. Jadi kalau tadi ada bicara tentang masalah Bitcoin sendiri, itu kalian bisa ngelihat di glassnode.com, itu bagaimana bisa harga dari nol itu sampai nanti tahun 2140,
itu akan menuju ke $1 juta.